Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, tentunya segala puji serta syukur kita sanjungkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Segala puji kita sampaikan kepada Gusti Maha Suci Allah Rabbul Izzati. Segala puja kita sanjungkan Yang murabbihi alam Allah Azza wa Jalla yang Maha Kuasa. Bahwasanya pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bersyukur karena Allah masih mencurahkan segala kenikmatan kepada kita semua, alhamdulillah. Wabil khusus tentunya nikmat iman dan Islam yang salah satu manifestasinya adalah kita melaksanakan kegiatan ta'lim kembali di kesempatan malam yang mulia ini. Kalau tidak salah sekarang malam Senin ini edisi malam Senin atau masuk hari Senin ya sebetulnya kalau dalam Islam, atau kalau dalam Masehinya Ahad malam Senin itu tanggal 28 ya, 28 Zulqaidah. Mungkin tinggal sebentar lagi masuk ke bulan Zulhijjah. Sebentar lagi ya, insyaallah sudah berbulan haji. Ini ada yang 29 hari, ada yang 30 hari, kita lihat aja nanti bagaimana ketentuannya ya. Insyaallah mudah-mudahan yang penting semuanya siap menyongsong bulan Zulhijjah. Dari tanggal 1 kita mulai dengan aktivitas ibadah. Ada yang saum dari awal tanggal 1 boleh. Ada yang saumnya dari tanggal 8 dan 9 atau disebut juga dengan Yaumul Tarwiyah dan Yaumul Arafah boleh juga. Ada yang saum Arafahnya boleh. 6:45 PM. Yukafir sanatal madiyah, dihapuskan dosa kita selama setahun sebelum dan setahun sesudah. Itu sabda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ya, kita yang kita bersalawat kepada Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah itu. Jadi jangan dilewatkan. Dan mulai tanggal 10, 11, 12 sampai 13 itu ada ayat tasyrik ya, tanggal 10-nya Idul Adha. Tambah 3 hari ayam tasyrik. Tidak boleh saum. Kita suka-suka aja sambil takbiran. Jadi sunnahnya takbiran itu terutama dihidupkan dari malam Idul Adha sampai tanggal 13 sebelum maghrib masih boleh takbiran. Nanti kalau Idul Fitri sebetulnya sunnahnya dari pada subuh sampai kita berjalan menuju lapangan melaksanakan sholat Id dan mendengarkan khutbah sampai jalan takbiran. Sebetulnya itu yang asli sunnahnya. Adapun kalau mau menghidupkan malamnya dengan takbiran itu tentunya tradisi yang tujuannya adalah menciarkan Islam, gitu ya. Nah itu sekedar pengingat saja, karena saya yakin semuanya sudah pada paham tentang hal itu. Dan sekarang kita akan membacakan terlebih dahulu ya Al-Quran supaya ada variasi, ada kelanjutan tadarus. Kita akan tadaruskan sekarang surah Al-Quraisy. Sebelum Al-Quraisy kemarin kan sudah Al-Ma'un. Al-Ma'un itu surat ke-100 surat keberapa ya? 107 ya. Nah, sekarang surah ke-106 yaitu Al-Quraisy.
Jadi kalau berkenan pegang Quran, walaupun sudah hafal, itu lebih baik karena kita akan cek hurufnya sedikit, sebentar aja. Ya, sambil persiapkan Quran, saudara kesepuhan kita Pak Mulyadi, sangat kami hormati dan semoga Allah muliakan. Juga ada Pak Samani, semoga Allah muliakan dan kami hormati pula. Kemudian juga ada Pak Wahid, semoga Allah muliakan, kami hormati pula. Dan kesepuhan-kesepuhan yang lain. Begitupun juga dengan generasi muda milenialnya, baik yang sudah nikah ataupun yang belum, yang sangat kami hormati dan semoga Allah muliakan. Al-Quraisy kita akan coba baca. Siap ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sana. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ya. Li'ilafi Quraisy. Nah, sedikit-sedikit kita cek hurufnya. I-nya yang panjang. I-nya yang panjang. I-nya 2 harakat panjang. Lafi, la-nya juga panjang. I dengan la, panjangnya 2 harakat. V-nya pendek. V-nya pendek. Li'ilafi, V-nya pendek. Jadi jangan li'ilafi Quraisy, jangan fi Quraisy. Fi Quraisy, fi Quraisy ya. Karena V-nya bukan di, bukan fi bermakna di, tapi V-nya ini masih bagian dari kalimat yang ini sebelumnya. V ya. V-nya pendek. Quraisy, ya Quraisy, ra. Jangan Quraisy. Ya, Quraisy. Kalau orang Sunda mah Quraisy, jangan. Lain Quraisy. Quraisy. Li'ilafi Quraisy, ya. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Ilafihim. Nah ini, perhatian ya. Coba khusyuk. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf, ya. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Nah itu ya. Ingat ila itu panjang ya. Fihim pendek. Rihlatash. Nah, latash itu shinnya besar. Latash. Syita, tanda panjang ini. Syita was, was-sayf. Pakai sad. Was-sayf, jangan was-sayf. 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 Ila, 1, 2, 3. Ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Falyabudu rabba hadzal bait. Falyabudu rabba hadzal bait. Jadi ya, sekali lagi diperhatikan. Falyabudu rabba hadzal bait. Falyabudu rabba hadzal
ketemu tasdid mim lagi. Min ju' min, tahan juga 3 harokat, jangan buru-buru. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf wa amanahum min khauf. Ini kalau kuat ya, kalau bisa disambung. Kalau bisa seperti begini ya, cuman kalau bacaannya lambat nanti nggak kuat, khawatir. Siapkan nafas dulu. Nah, seperti ini. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Coba dulu, coba. 1, 2, 3. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Alhamdulillah. Nyampe juga ya, nyampe juga. Nah, itulah bacaan Al-Qur'an. Shadaqallahul azim. Sami'na wa Sami'na wa ya. Sedikit-sedikit ya kita tambah pengetahuan tentang pembacaan surah Al-Quraisy. Nanti dibaca lagi di rumahnya masing-masing dengan bacaan yang seperti itu. Syukur sambil mendengarkan Al-Qur'an, sambil mendengarkan murattal. Itu versi lambat, ada lagi yang versi cepat. Tapi bukan terlalu cepat, maksudnya agak lebih cepat. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Itu versi yang rada cepat. Ada lagi yang lebih tingkat cepatnya. Seperti begini. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, itu sudah. Tidak boleh ada yang lebih cepat lagi. Karena kalau lebih cepat lagi nanti tidak kedengeran ya makhraj hurufnya. Segitu cukup. Senafas tuh. Ada yang kuat tuh? Ya Bu? Ada yang kuat senafas begitu? Ada. Belum mungkin Bu, belum ya. Makan tempe. Ini. Nafasnya latihannya Bu ya yang panjang-panjang. Ada yang pengen punya nafas panjang? Nah, ada yang mau ya. Aplikasi resepnya Apunio. Resepnya. Dengar live ya, perhatikan. Yang pertama, siapkan bunga kenanga. Agak mistis. Bunga kenanga. Tunggu dulu. Yang kedua, ini bahan-bahannya dulu, namanya resep juga. Bahan-bahannya dulu. Yang pertama bunga kenanga. Yang kedua gula batu. Gula batu. Tunggu ya. Bukan gula aren. Gula batu. Jangan nawar. Kalau tahu gula batu ya. Nah, kalau pengen benar suaranya begitu. Apa tadi pertama bunga? Kenanga. Yang kedua gula batu. Yang ketiga air putih. Air putihnya diembunkan semuanya semalam itu, dibiarkan semuanya semalam diembunkan bareng-bareng dengan air putih. Tapi jangan dicampur dulu. Jangan. Air putih dicampur ke jangan.
Ya. Sudah itu daun sirih ya boleh selembar juga. Daun sirih selembar. Gula batunya seberapa? Nah. Nangka sekilo. Gula Pak, bunga kenanga satu aja lah akan kuat. Terus gula batu enggak, gula batu dikit aja paling segimana sih plastik kecil lah gitu lah. Dikit aja, nggak akan kuat. Nah, caranya menggunakan itu, oh ya, madu. Yang asli apa palsu? Yang murni ya. Bukan yang asli bukan. Ada yang diperpanjang, pokoknya yang murni. Sendok ya. Madu sesendok, madu yang beneran ya Pak ya. Nah, oh jahenya jahe merah. Nanti cuma santai kan. Tar dulu. Nah, sudah ya. Kalau dulu itu ditumbuk semuanya. Kalau sekarang bolehlah supaya lebih mudah di blender. Oh ya bebas lah ya. Ya pokoknya kalau api itu basing ya. Sudah. Nah oke, kalau mau tumbuh blender silakan lah ya. Itu yang semua itu selain air nanti air penutup. Nah, airnya penutup. Jadi semuanya dimakan dulu. Sudah ini ya, sudah dihaluskan semuanya. Nah baru digayem di dahar. Sudah itu dibersihkannya, nanti mulutnya dicuci, diminum ya. Minum itu air itu. Air yang dilimbunkan tadi. Ya. Ada yang bilang, tapi itu mitos mistis ya, nggak usah lah kalau dipercaya lah. Jangan sampai turun dari tempat tidur. Jadi si anunya dipersiapkan semalam semua itu bahan-bahan itu, taruh di bawah ranjang. Bawah ranjang 7 o'clock PM. Ya pokoknya gitulah. Tapi udahlah nggak usah ya. Itu mistis jadi ya. Katanya mau itu buat kalau mau jadi ini presiden gitu loh. Ya. Supaya suaranya lebih memukau gitu kan. Itu urusan suara. Insya Allah, Bismillah, ingatnya kepada Allah, bukan kepada ramuan-ramuan tadi. Allah yang mengersahkan ya, Allah yang menentukan semuanya. Gitu. Oke, nanti kalau mau lebih lanjut tentang itu mudahlah di luar ya. Nah, sekarang kita masih membahas tentang sholat. Panjang ini urusan sholat ini, karena sholat yang agama. Sholat yang agama ini penting. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Sebisa mungkin, walaupun kita hanya bisa Al-Fatihah sedikit-sedikit, walaupun mungkin gerakan kurang sempurna, tapi jangan sampai meninggalkan sholat. Karena awal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-shalah. Jadi amalan yang awal mula dihisab di padang mahsyar nanti, di padang mahsyar ya, itu adalah sholat. Kalau di alam kubur yang pertama kali dihisab, apa yang ditanya? Man rabbuka. Yang pertama kali dihisab itu ditanya siapakah Tuhanmu. Makanya kita harus kenal Allah dengan konsep yang betul-betul kenal, gitu ya. Nanti juga ditanya lagi, man nabiyuka, siapakah nabimu? Ya, kalau nabi kita Nabi Muhammad SAW ya jawab itu dari Muhammad SAW. Kemudian ada waman kiblatuka, di mana kiblatmu? Ya ke Ka'bah, ya. Jangan bilang ke barat. Terus kita ditanya lagi, waman imamuka, ya Al-Quran imam kita. Jangan bilang Imam Syafi'i, ya bahaya. Apalagi Imam Samudra, wah jangan ya. Kamu Imam Bonjol sananya jangan, ya. Nah, waman ikhwanuka, siapakah saudara-saudaramu? Jangan bilang kalau si Leo yang ditanya saudaraku, saudaraku, jangan. Lagi bilang Kang Asep, Kang Dadang, Kang Jai, jangan ya. Nah, ikhwan muslimin wal muslimat, ikhwati, saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, ikhwan, saudaraku. Gitu. Nah, ini kembali ke yang sholat tadi. Sholat itu kan
supaya kita tidak celaka dalam sholat, supaya tidak fawailul lil musallin itu, kita harus paham, kita ulas lagi syarat sahnya sholat. Nah ini apa itu syarat sahnya sholat kita? Sahnya sholat kita itu betul-betul halal sholat kita. Di antaranya suci dari hadas dan najis. Kemudian apa yang harus disucikan? Badan, pakaian, sama tempat, ya harus semuanya kena, harus suci. Terus ya jangan lupa pula tentunya harus menghadap kiblat, wudunya harus benar. Itu syarat sahnya sholat. Terus jangan lupa pula menutup aurat, wajib menutup aurat. Kalau wanita itu seluruh tubuh yang boleh terlihat, bolehnya lah muka dan telapak tangan. Nutupnya aurat seluruh tubuh kaki berarti jangan kelihatan. Walaupun hanya dampal, apa namanya? Telapak. Tidak boleh cinggoan. Walaupun sedikit, walaupun ibu jari atau kelingking, jangan. Nutupnya pakai apa nih? Apa aja dah. Ya kalau di Indonesia kan biasanya mau kena mau kagak, selalu aja deh gitu. Pakai mau kena. Jadi kalau di Saudi kan pakai baju abaya, baju-baju besar, baju-baju kurung. Makanya kalau orang Saudi kalau bilang kita belanja mau beli jilbab, dia akan kasih baju besar, jilbab. Kalau kerudung apa bilangnya? Bukan jilbab, tapi khimar. Apa? Khimar. Pakai khimar atau khumur ya. Apa maksudnya khumur? Khimar itu penutup. Makanya ada minuman khamr. Khamr itu ada kaitannya dengan khimar, dengan khumur itu penutup. Ya kalau khamr mau menutup, apa yang ditutup? Akal yang ditutupnya. Khamr itu akal. Itu ya berkaitan dengan khimar. Itu bedanya jilbab dengan khimar. Dasarnya apa? Kalau jilbab mah dasarnya itu surah Al-Ahzab ayat 59. Kalau khimar atau khumur dasarnya surah An-Nur ayat 31. Lihat sendiri nanti panjang. Ya, panjang bacaannya tuh. Nah, jadi ini aja lah. Di sepintas saja lah. Ya, jadi betul. Nah, kalau orang sudah pakai jilbab dan khimar, itu ibu-ibu sudah pakai jilbab dan khimar, anak gadis sudah pakai jilbab dan khimar, salatnya sah walaupun tanpa mau kena. Ada kaos kaki misalnya, atau jilbabnya sudah panjang betul-betul sampai tanah, nggak gangsal tanah, udah sah itu asli. Ya. Wah, Hilman beda. Bukan, emang sudah jumhurnya begitu, sudah aturannya begitu. Ya, kalau aturannya semacam mau kena kan Indonesia punya lah ibaratnya begitu ya. Kayak kita nih, apa misalnya yang suka pakai sarung, yang gamis kan Saudi punya, Timur Tengah. Nah kalau orang-orang kita kan pakai sarung bisa. Gitu. Kalau orang Saudi kan nggak main sarung, paling nggak pakai celana, disebutnya sirwal kalau Saudi, kalau Timur Tengah. Kalau kita kan sarung, pakai batik, boleh nggak? Boleh. Soalnya pakai sarung, pakai batik, pakai baju koko, baju takwa, silakan aja. Ya itu, jadi kita dimudahkan saja, jangan terpaku sama inilah apa namanya bedanya mau kena dengan gamis, tenang saja lah. Itulah memang dalam Islam ini diperluas, ya dipermudah gitu segala sesuatunya. Itu syarat syah sholat. Di antaranya begitu ringkasnya, kita bisa ringkas saja. Nah, sekarang kita akan kaji rukun. Sebentar. Ada syarat lagi yang ketinggalan, yaitu berakal. Kemudian juga utamanya yang dihitung pahala balil. Kalau laki-laki ditandai dengan mungkin sudah mulai senang lawan jenis, ya, atau mimpi basah. Kalau perempuan juga sama seperti itu, tapi plus haid, gitu ya. Kemudian jelas orang Islam. Jadi orang yang ngaku Islam itu sudah jelas harus sholat. Orang ngaku Islam jelas harus
sholat. Kalau dia ngakunya muslim tapi tidak sholat, apalagi pada alasan ini itu, nah itu sudah jelas dia bukan Islam. Itu alasan tidak mau sholat aja. Nah sekarang ke rukun ya. Sholat itu dimulai dengan gerakan awal dan bacaannya takbiratul ihram atau takbir pembuka yang mengharamkan segala sesuatu selain dari gerakan dan bacaan sholat. Sekali lagi, pembukaan sholat itu adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ada yang segini, ada yang segini, ada yang segini. Allahu Akbar. Gitu ya. Jadi kalau usah dipermasalahkan, semua ada dalilnya. Ada yang segini, segini, segini. Gak ada alasan kalau saya mau sambil olahraga Allah, nggak boleh. Atau Allah, jangan, ya. Jangan begitu. Atau dia karena pendekar, Allahu Akbar, jangan. Biasa-biasa aja. Gitu ya, takbir. Mau laki mau perempuan begitu, segini, segini, segini. Ya. Itulah takbiratul ihram. Sebelum takbir disunahkan kalau berjamaah ada qomat kan? Ada qomat kalau berjamaah. Kalau berkomatnya sendirian aja dikomatkan sama tukang adzan, muadzin. Jadi orang muadzin itu sepakatnya dengan qomat. Muadzin sunahnya begitu.